Wacana hak angket yang diusulkan Capres 03 untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu semakin ramai disuarakan. Pengamat politik menilai hak angket bisa mempengaruhi nasib kepemimpinan Presiden Jokowi. Nasib Jokowi terancam jika hak angket DPR digulirkan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah pada Minggu 25 Februari. Menurut Dedi, hak angket akan mempengaruhi apakah Jokowi akan turun dengan terhormat atau tidak. Pasalnya, hak angket yang diwacanakan saat ini merupakan hak angket atas penelusuran keterlibatan Presiden pada pemilu. Utamanya terkait kebijakan pemerintah yang disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu. Sehingga jika dalam penyelidikan ditemukan Presiden melanggar undang-undang, maka bisa berpotensi untuk pemaksulan. Jika Presiden Jokowi terbukti cawe-cawe dalam pemilu, maka pemaksulan bisa terjadi. Adapun hak angket yang diusulkan Ganjar itu juga turut didukung kubu paslon 03, mulai dari Surya Paloh, Anies Baswedan hingga Koalisi Amin menyatakan siap mendukung wacana hak angket tersebut. Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang disebut sebagai upaya Presiden Jokowi dalam mencegah wacana hak angket. Akan tetapi Jokowi dan Demokrat disebut akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana hak angket tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno pada Minggu 25 Februari 2024. Adi menilai Partai Demokrat akan kesulitan membuka komunikasi dengan dua partai yang bakal menjadi oposisi di pemerintahan ke depan yakni PDIP dan PKS. AHY disebut akan kesulitan untuk menjadi jembatan komunikasi dengan PKS dan PDIP. Hal itu karena kedua partai tersebut memiliki ideologis yang berbeda dengan Jokowi. Adapun Adi bisa menilai pelantikan AHY sebagai upaya mencegah hak angket karena melihat terjadinya dinamika penolakan. Adi menyebut setelah dilantik jadi Menteri Jokowi, AHY gencar menolak wacana hak angket yang digulirkan Ganjar Pranowo. Dilansir dari Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket mulai disampaikan selesai putra SBY dilantik jadi Menteri ATR. Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar dan Anies untuk move on menyikapi Pilpres 2024. Pelantikan AHY sebagai Menteri ATR secara mendadak oleh Presiden Jokowi dinilai memiliki makna tersembunyi. Salah satunya upaya Presiden Jokowi untuk menggagalkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Dugaan itu terendus karena AHY langsung agresif menolak usulan hak angket setelah dilantik sebagai menteri. Dilansir wartakotalive.com dari kompas.com, dugaan itu diungkapkan oleh pengamat politik Adi Prayitno, tepatnya pada Minggu 25 Februari. Menurut Prayitno, dilantiknya Ketua Umum Demokrat menjadi Menteri ATR itu adalah upaya Jokowi membendung wacana hak angket. Pasalnya hal itu terbukti setelah AHY secara agresif mengutarakan penolakan hak angket. Terlebih penolakan itu dilakukan tepat beberapa hari setelah resmi dilantik menjadi Menteri ATR. Namun Adi menilai pemerintahan dan Demokrat akan menemukan kesulitan untuk membendung wacana yang awalnya digulirkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut. Sebab menurutnya PKS dan PDIP merupakan partai ideologis yang sangat berbeda dengan Presiden Jokowi. Capres Mahfud MD menegaskan pandangannya terkait hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sangat boleh digulirkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari. Meski begitu, Mahfud menyatakan bahwa hak angket yang diberlakukan DPR bukan untuk hasil pemilu, melainkan terkait kebijakan yang berdasar pada kewenangan tertentu. Mahfud mengatakan dalam hak angket pemerintah akan menjadi pihak yang diperiksa oleh DPR. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa hak angket adalah urusan DPR, bukan partai politik dan bukan kewenangannya. Mahfud mengatakan pemerintah boleh mengajukan angket terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Menurutnya, hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau keputusan MK terkait hasil pemilu. Calon Wakil Presiden Mahfud MD menyebut jika penggunaan hak angket diperbolehkan. Meski demikian, hak angket tersebut tak akan mengubah keputusan Komisi Pemilihan Umum. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD di Yogyakarta pada Minggu 25 Februari 2024.
Mahfud berpandangan hak angket sangat boleh digulirkan terkait pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang dinilai ada kecurangan. Kendati demikian, Mahfud menyatakan bahwa angket yang diberlakukan DPR bukan untuk pemilunya, melainkan kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu. Menurut dia, soal siapa yang akan melakukan angket, tentu saja pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan bahwa hak angket tidak untuk hasil pemilu. Sebab menurutnya hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU RI atau mengubah keputusan MK yang memang memiliki jalur sendiri. Sesuai konstitusi, DPR RI memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya DPR memiliki hak melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Sementara KPU maupun Badan Pengawas Pemilu memang tidak bisa dilakukan angket. Dirinya lantas menegaskan hak angket adalah urusan DPR dan partai politik, bukan kewenangannya. Mantan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan bahwa PKB masih bimbang untuk menggulirkan hak angket pelanggaran pemilu ke DPR. Bahkan menurutnya, Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres nomor urut 1 Caimin juga belum memberikan restunya soal hak angket tersebut. Lukman Edy mengungkapkan kegalauan di tubuh PKB soal hak angket pelanggaran pemilu 2024. Karena masih bimbang, hingga saat ini belum ada yang mengumpulkan tanda tangan fraksi PKB di DPR. Yang mana hal itu sebagai salah satu syarat pemenuhan pengajuan hak angket. Lukman pun menyebut hingga saat ini Caimin juga belum menyatakan sikapnya soal hak angket tersebut. Dilansir dari Kompas.com pada Minggu 25 Februari, Lukman pun menilai bahwa mendukung pengajuan hak angket itu merupakan hal yang sia-sia. Sebab menurutnya langkah tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan. Ia pun menilai bahwa hak angket juga tidak akan mengubah keputusan pemilu 2024. Oleh karena itu, Lukman menyarankan agar PKB bisa menempuh langkah lain jika tidak puas dengan hasil pemilu, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Timnas Amin akan mengajukan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Dengan menggandeng ratusan pengacara, Timnas Amin berharap pihak yang melakukan kecurangan bisa didiskualifikasi. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan oleh Ketua Timnas Amin, Ari Yusuf Amir pada Minggu 25 Februari. Menurut Ari, Timnas Amin telah menunjuk ratusan orang untuk mengurus sengketa tersebut. Adapun Ari sendiri mengaku ditunjuk sebagai pemimpin dalam upaya pengajuan sengketa pemilu 2024. Ari menyampaikan susunan tersebut ditunjuk langsung oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Ia menjelaskan pengajuan sengketa pemilu ke MK itu bisa mendiskualifikasi pihak-pihak yang curang dalam pemilu 2024. Sebelumnya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memang mengatakan akan tetap menempuh jalur MK untuk mengungkapkan kecurangan pemilu 2024. Sehingga langkah penyelesaian perkara pemilu tak hanya akan digulirkan lewat hak angket DPR RI, tetapi juga MK. Anies mengisyaratkan bahwa dirinya masih memiliki kepercayaan kepada MK untuk menyelesaikan perkara pemilu.